Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang benar-benar ada, ketika segala sesuatu yang Anda ketahui dan yang Anda percayai menjadi larut? Apa yang tersisa, ketika konstruksi pikiran, kekhawatiran sehari-hari, dan keinginan yang tak henti-hentinya menghilang? Inilah saatnya, ketika kehampaan mengungkapkan sifat sejatinya. Sebuah gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita ketahui. Kehampaan yang sering ditakuti dan disalahpahami, seringkali dipandang sebagai jurang, ruang ketidakberadaan yang banyak orang takut hadapi. Namun, jauh dari menjadi ketidakhadiran, kehampaan sebenarnya adalah ruang di mana kemungkinan tak terhingga bertemu. Tempat di mana esensi sejati dari keberadaan akhirnya bisa terwujud. Tapi, apa sebenarnya arti kehampaan? Pada dasarnya, kehampaan bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal. Kehampaan adalah apa yang memungkinkan kita untuk memutuskan rantai masa lalu dan memasuki keadaan keberadaan di mana transformasi tidak hanya mungkin, tetapi tak terhindarkan. Kehampaan memberi kita cara hidup baru, di mana kedamaian, kejernihan, dan koneksi dengan keseluruhan menjadi pilar dalam perjalanan kita. Ini bisa menjadi titik awal untuk transformasi batin yang sejati, karena ketika kita memberi diri kita kesempatan untuk memasuki keadaan kehampaan, kita sebenarnya menciptakan ruang di mana yang baru dapat berkembang. Hari ini kita akan memulai perjalanan introspektif yang akan mengungkapkan kekuatan tersembunyi dari suatu keadaan yang esensial, meskipun sering diabaikan. Anda akan menemukan bagaimana merangkul kehampaan dapat membantu Anda melepaskan konstruksi mental yang membatasi diri Anda dan membuka jalan bagi bentuk eksistensi baru yang lebih penuh dan bebas. Dari perspektif spiritual, kehampaan dipandang sebagai esensi primordial alam semesta. Kehampaan ini bukan sesuatu yang kita kekurangan, melainkan ruang yang dibutuhkan agar kelimpahan dapat muncul. Konsep kehampaan, meskipun tampaknya sederhana, adalah salah satu ide paling kompleks dan mendalam yang dieksplorasi oleh berbagai tradisi spiritual dan filosofi sepanjang sejarah. Berbagai budaya telah mendekati kehampaan sebagai ruang di mana pikiran dapat terhubung kembali dengan inti terdalamnya, bebas dari gangguan dan konstruksi permukaan dari ego. Dari Taoisme hingga Buddhisme hingga filsafat Barat, kehampaan sering dilihat sebagai keadaan potensi murni, di mana hakikat sejati dari keberadaan dapat muncul tanpa distorsi dari konstruksi mental dan sosial. Dalam Taoisme misalnya, kehampaan adalah pusat pemahaman tentang Tao, jalan. Tao Te Ching, salah satu teks fundamental dalam tradisi ini, sering menyebutkan kehampaan sebagai esensi dari segala sesuatu. Jauh dari ketidakhadiran, kehampaan adalah sumber dari segala ciptaan, ruang di mana gerakan Tao menampakkan dirinya tanpa hambatan. Mereka menggambarkan kehampaan sebagai sesuatu yang harus dibudidayakan dan dihargai, karena disitulah kedamaian dan keharmonisan sejati berada. Di sisi lain, dalam Buddhisme, kehampaan atau shunyata dipandang sebagai hakikat tertinggi dari segala sesuatu. Gagasan Buddhis tentang kehampaan tidak menyarankan bahwa segala sesuatu tidak ada, tetapi bahwa segala sesuatu tidak memiliki eksistensi yang bersifat intrinsik atau mandiri. Segala sesuatu saling bergantung, dan kehampaan adalah pemahaman bahwa semua hal saling terhubung dan berada dalam transformasi yang konstan. Bagi mereka, dengan menyadari kehampaan, kita mulai melepaskan ego dan ilusi-ilusi yang ada, yang mengarah pada kebangkitan dan pembebasan dari penderitaan. Dalam filsafat Barat, meskipun konsep kehampaan tidak sesentral dalam tradisi Timur, ia tetap muncul dalam berbagai bentuk. Para eksistensialis misalnya, membahas kehampaan sebagai bagian dari kondisi manusia, di mana kurangnya makna intrinsik atau yang sudah ditentukan sebelumnya, membawa kita pada kebebasan untuk menciptakan makna kita sendiri dalam hidup. Lainnya berbicara tentangnya sebagai pengalaman fundamental yang membawa kita untuk menghadapi kenyataan eksistensi kita dan hakikat keberadaan.
Pendekatan-pendekatan yang beragam ini membantu kita memahami bahwa kehampaan tidak seharusnya ditakuti atau dihindari, melainkan dijelajahi dan dipahami. Kehampaan mewakili pembukaan menuju kemungkinan baru, sebuah ruang di mana transformasi pribadi dapat terjadi. Ketika kita memberi diri kita izin untuk memasuki keadaan kehampaan ini, kita mulai menyadari bahwa konstruksi-konstruksi yang membentuk identitas dan pandangan dunia kita seringkali membatasi dan bersifat dangkal. Konstruksi mental dan sosial ini terbentuk seiring waktu, dibentuk oleh pengalaman kita, budaya kita, dan ekspektasi orang lain. Ego, dalam upayanya untuk melindungi dan mempertahankan identitas yang stabil, melekat pada konstruksi-konstruksi ini, menciptakan perlawanan terhadap aliran alami kehidupan. Ketakutan terhadap yang tidak diketahui, keterikatan pada hal yang familiar, dan kebencian terhadap perubahan adalah manifestasi dari perlawanan ini. Namun, justru dengan melepaskan diri dari konstruksi-konstruksi ini, kita menemukan kebebasan sejati. Ketika kita mulai mempertanyakan keyakinan yang mendukung identitas dan persepsi kita, kita menciptakan ruang untuk cara baru dalam hidup, yaitu cara yang tidak terikat pada definisi yang kaku atau pola-pola yang sudah ditetapkan. Kekosongan, dalam konteks ini, adalah proses melepas pembelajaran, di mana kita membongkar lapisan-lapisan pengkondisian yang menutupi pandangan kita dan membatasi potensi kita. Eksplorasi terhadap kekosongan juga membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang keterhubungan semua hal. Tanpa konstruksi yang memisahkan kita, kita mulai menyadari bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, di mana setiap elemen saling terkait dan bergantung satu sama lain. Persepsi ini mengundang kita untuk hidup lebih harmonis, tidak hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan alam semesta itu sendiri. Ketika pikiran mencapai keadaan kekosongan, ia membebaskan dirinya dari kebisingan yang biasanya membuatnya kewalahan. Dalam keheningan batin ini, intuisi mulai muncul, sebagai manifestasi dari kebijaksanaan dalam diri, yang menjadi dapat diakses ketika aliran mekanisme pikiran terhenti. Keheningan ini bukan hanya ketiadaan suara, tetapi keadaan kewaspadaan yang tenang, di mana pikiran yang tidak lagi terperangkap oleh kekhawatiran atau kecemasan, dapat menangkap nuansa dan persepsi yang biasanya tidak terlihat. Kebijaksanaan yang muncul dari keadaan ini sering digambarkan sebagai langsung dan tidak terhentikan, sebuah kebijaksanaan yang melampaui kata-kata dan konsep-konsep, mengungkapkan sifat segala sesuatu apa adanya. Inilah sebabnya, banyak tradisi spiritual yang menghargai meditasi dan keheningan sebagai praktik esensial untuk mengakses sumber pengetahuan ini. Kreativitas, seperti halnya kebijaksanaan, menemukan tempat yang sempurna untuk berkembang di dalam kekosongan. Dalam keadaan kekosongan dengan pikiran yang bebas, ide-ide baru muncul tanpa batasan, memungkinkan proses kreatif terjadi tanpa gangguan dari pikiran. Ini berarti menerima bahwa tidak semua ide atau wawasan datang dari usaha sadar. Bahkan, semakin kita mencoba mengendalikan proses kreatif, semakin kita membatasinya. Justru dalam kekosongan, di mana tidak ada desakan atau tekanan, kreativitas dapat mengalir lebih autentik dan kuat. Ini adalah keadaan di mana aktivitas otak mengorganisasi dirinya dengan cara yang lebih harmonis, memungkinkan ide-ide untuk terhubung lebih lancar. Sebagai contoh, Einstein sering mengatakan bahwa ide terbaiknya datang ketika dia sedang dalam momen relaksasi, seperti berjalan kaki atau bermain biola, di mana pikirannya tidak aktif mencari solusi, tetapi terbuka dan reseptif. Ini adalah keadaan potensi murni, tempat segala sesuatu menemukan kemungkinan untuk terwujud. Di sini, kita melepaskan diri dari konstruksi sosial dan mental, ide-ide dan identitas, yang kita bentuk untuk menyesuaikan diri dengan pola yang telah ditentukan, dan mulai memberi ruang untuk spontanitas dan keharmonisan sejati dengan aliran kehidupan. Pelepasan dalam konteks ini bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi membebaskan diri dari ikatan yang mengikat kita pada pandangan terbatas dan terdistorsi tentang kenyataan. Ketika kita membebaskan diri dari konstruksi-konstruksi ini, seperti kebutuhan akan persetujuan, ketakutan akan kegagalan, atau obsesi dengan status, kita mulai hidup lebih otentik dan selaras
dengan esensi kita. Sebagai hasilnya, hidup tidak lagi menjadi serangkaian usaha dan perjuangan, tetapi menjadi aliran alami, di mana tindakan muncul secara spontan, dipandu oleh kebijaksanaan batin yang melampaui ego dan kekhawatiran duniawi. Keadaan pelepasan ini dapat dilihat sebagai kembali ke sifat sejati kita, karena tanpa ekspektasi dan tekanan eksternal, kita menemukan kembali kebebasan untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Inilah saatnya kita menyelaraskan diri dengan aliran alami kehidupan, di mana spontanitas bukan hanya diperbolehkan, tetapi menjadi ekspresi paling tulus dari keberadaan sejati kita. Aliran spontan ini sebenarnya adalah kehidupan dalam bentuknya yang paling murni, bebas dari lapisan-lapisan pengkondisian yang menjauhkan kita dari esensi kita. Saat kita mengosongkan diri dari konsep-konsep dan keinginan-keinginan yang membebani kita, kita mulai menyelaraskan diri dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Proses mengosongkan diri ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi persiapan untuk penyatuan dengan keseluruhan. Ketika kita membebaskan diri dari ilusi-ilusi yang memisahkan kita dari alam semesta, kita mulai menyadari bahwa kita adalah bagian integral dari eksistensi yang sangat besar. Penyatuan dengan keseluruhan inilah yang banyak tradisi spiritual gambarkan sebagai realisasi tertinggi, di mana individualitas larut, dan kita menjadi satu dengan aliran universal. Dalam keadaan penyatuan ini, kedamaian batin menjadi akibat alami dari keselarasan dengan aliran kehidupan. Di sini, kejelasan muncul bukan sebagai usaha mental, tetapi sebagai keadaan alami keberadaan, di mana kebingungan dan dualitas menghilang. Persepsi tentang penyatuan dengan keseluruhan, bersama dengan perasaan damai yang abadi, membawa kita pada kesadaran bahwa, dalam kekosongan, kita menemukan kelimpahan dari segala sesuatu yang ada. Namun untuk memasuki keadaan kedamaian, sangat penting untuk berlatih kekosongan, ruang mental, di mana kebisingan dan ketidakteraturan batin, memberi jalan pada kejelasan dan kedamaian. Pikiran manusia, secara alami, cenderung mengakumulasi pikiran, keyakinan, dan emosi seiring berjalannya waktu. Banyak dari elemen-elemen ini berguna dan diperlukan. Tetapi yang lainnya berfungsi sebagai sampah mental, membanjiri ruang batin kita dengan pola pikir negatif, ketakutan irasional, keyakinan yang membatasi, dan emosi yang belum diproses. Sisa-sisa mental ini tidak hanya membebani pikiran, tetapi juga menghalangi hal-hal baru, baik itu wawasan, ide, atau sekadar perasaan damai untuk masuk. Mengidentifikasi dan melepaskan sampah mental ini adalah proses fundamental untuk mencapai kekosongan. Pertama-tama, perlu mengembangkan kesadaran tentang apa yang mengisi ruang di dalam pikiran Anda. Ini melibatkan praktik pengamatan diri dan refleksi yang konstan. Anda bisa mulai dengan bertanya pada diri sendiri, pikiran dan keyakinan apa yang sering muncul dalam pikiran saya? Apakah pola ini melayani saya atau membatasi saya? Setelah Anda mengidentifikasi sampah mental tersebut, langkah berikutnya adalah pelepasan yang sadar. Ada berbagai teknik untuk mengosongkan pikiran dan menciptakan ruang untuk apa yang benar-benar penting. Salah satu praktik yang efektif adalah meditasi pelepasan, di mana dalam keadaan rileks, Anda membayangkan pikiran dan emosi ini keluar dari pikiran Anda, seolah-olah Anda sedang membersihkan ruang fisik. Teknik lainnya adalah menulis jurnal, di mana Anda menuliskan pikiran dan emosi Anda secara rinci, membiarkan mereka dieksternalisasi dan diproses di luar pikiran. Kedua praktik ini membantu melepaskan sampah mental, menciptakan ruang dalam yang lebih jernih dan lebih mudah menerima. Pelepasan ini penting, karena selama pikiran terbebani, tidak akan ada ruang bagi kebijaksanaan sejati untuk muncul. Ini adalah praktik yang membutuhkan disiplin dan konsistensi, tetapi memberikan hasil yang signifikan. Seperti pikiran yang lebih jernih, dan fokus yang terhubung dengan momen sekarang. Setelah pikiran dikosongkan dari puing-puing yang membebani, kesadaran penuh menjadi alat yang kuat untuk mempertahankan dan memperluas ruang ini. Kesadaran penuh, dalam esensinya, adalah praktik hadir sepenuhnya di saat ini, mengamati pikiran, sensasi, dan emosi yang muncul,
tanpa keterikatan atau penilaian. Menjadi sepenuhnya hadir berarti meninggalkan kecenderungan untuk hidup di masa lalu atau khawatir tentang masa depan, tapi memfokuskan seluruh perhatian pada momen sekarang. Ketika kita berlatih kesadaran penuh, setiap pengalaman menjadi lebih hidup dan bermakna. Karena kita sepenuhnya tenggelam dalam apa yang terjadi saat ini, alih-alih teralihkan oleh kebisingan mental. Praktik kesadaran penuh membantu menjaga kekosongan mental, mencegah sampah mental menumpuk kembali. Setiap momen kesadaran penuh adalah kesempatan untuk merasakan apa yang benar-benar terjadi di dalam dan di luar diri kita, tanpa terbawa pola pikir otomatis. Praktik konstan ini memperkuat kemampuan untuk mengenali ketika pikiran mulai terisi lagi dengan pikiran yang tidak perlu, memungkinkan penyesuaian yang sadar untuk mengembalikan kekosongan dan kejernihan. Hidup selaras dengan aliran alami kehidupan adalah praktik yang membutuhkan pelepasan dari konstruksi mental yang seringkali menciptakan perlawanan terhadap gerakan alami segala sesuatu. Konstruksi-konstruksi ini menjauhkan kita dari kesederhanaan dan kelancaran yang menjadi ciri hidup yang selaras dengan keseluruhan. Konsep tindakan tidak bertindak atau Wu-Wei yang berasal dari Taoisme sangat penting untuk memahami bagaimana kita bisa selaras dengan aliran kehidupan. Wu-Wei bukan berarti ketidakaktifan, tetapi bertindak sesuai dengan cara alami tanpa memaksakan atau melawan apa yang terjadi. Ketika kita mempraktikkan Wu-Wei, kita membiarkan tindakan kita mengalir secara spontan dan harmonis, alih-alih dipandu oleh ego atau usaha untuk memanipulasi hasil. Konsep ini sangat mendasar dalam praktik kekosongan, karena dengan mengosongkan diri dari ekspektasi dan keinginan untuk mengontrol, kita menjadi lebih reseptif terhadap aliran alami peristiwa. Untuk hidup selaras dengan aliran ini, perlu mengembangkan kemampuan untuk mengamati dan merespons, bukan bereaksi secara impulsif. Ini berarti mengembangkan kesadaran yang dapat merasakan nuansa situasi dan bertindak sesuai dengan itu tanpa gangguan yang tidak perlu. Contoh praktisnya adalah bagaimana kita menghadapi tantangan dan kemunduran. Alih-alih melawan mereka, kita dapat berusaha untuk memahaminya, menerima apa yang tidak bisa diubah, dan mengalir dengan apa yang bisa diubah. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi stres dan kecemasan, tetapi juga menghubungkan kita dengan sumber kekuatan dalam diri, yang bekerja menurut kebijaksanaan alam semesta. Dalam hubungan pribadi misalnya, Wu-Wei bisa dilihat ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan orang lain, atau membentuk mereka sesuai dengan gambaran kita. Sebaliknya, kita menerima orang sebagaimana adanya, dan membiarkan hubungan berkembang secara alami. Ini tidak berarti bersikap pasif dalam menghadapi konflik, tetapi mendekati konflik tersebut dengan pikiran yang terbuka dan hati yang reseptif, memungkinkan penyelesaian muncul dari ruang saling pengertian daripada pemaksaan. Ketika dipahami dan dipraktikkan, kekosongan menjadi jalan langsung untuk mencapai kebebasan batin yang sejati. Kebebasan ini tidak mengacu pada ketiadaan pembatasan eksternal, tetapi ketiadaan keterbatasan internal. Ketika kita mengosongkan diri dari konstruksi mental, ketakutan, keterikatan, dan identifikasi dengan ego, kita menemukan kedamaian yang melampaui keadaan eksternal. Kedamaian ini bersifat langgeng, karena tidak bergantung pada kondisi eksternal, tetapi pada keadaan keseimbangan dan kejernihan internal. Pembebasan dari ego adalah bagian yang sangat penting dalam proses ini. Ego, dengan tuntutan dan identifikasinya yang tiada henti, adalah hambatan utama dalam mengalami kekosongan. Ego menciptakan ilusi perpisahan dan individualitas, yang membuat kita percaya bahwa kita hanyalah cerita, harta, atau gelar kita. Tetapi ketika kita mulai mengamati ego dengan pelepasan, kita menyadari bahwa ego hanyalah konstruksi mental, serangkaian pikiran dan emosi yang meskipun tampak nyata, tidak mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Menemukan esensi sejati di balik ego adalah proses untuk tidak belajar, yaitu menghapus lapisan-lapisan pemrograman yang menghalangi kita untuk melihat sifat otentik kita. Esensi ini, yang bebas dari pemrograman, adalah kesadaran murni, suatu keadaan menjadi, yang tetap, tidak berubah, terlepas dari keadaan eksternal. Ketika kita mengakses esensi ini, kita mengalami kebebasan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan kehidupan, dan kedamaian yang tidak terganggu oleh naik turunnya dunia.
Alih-alih terbawa oleh arus pikiran dan emosi, kita menjadi seperti jangkar yang kokoh dan stabil, mampu menavigasi gejolak kehidupan, dengan ketenangan dan kejernihan. Kekosongan juga bisa dilihat sebagai strategi yang efektif untuk menghadapi stres dan kecemasan. Ketika kita mengosongkan diri dari kekhawatiran dan harapan yang membebani pikiran, kita menciptakan ruang batin di mana stres tidak dapat berakar. Kecemasan sering timbul dari perasaan tidak bisa mengendalikan atau tidak mampu menghadapi tuntutan kehidupan. Namun, dengan mempraktikkan kekosongan, kita menyambung kembali dengan kemampuan bawaan kita untuk menghadapi tantangan dengan ketenangan dan fokus. Salah satu manfaat paling kuat dari praktik ini adalah kemampuan untuk mendefinisikan kembali hubungan kita dengan waktu. Stres sering muncul dari perasaan bahwa kita tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan semua tugas kita, atau bahwa kita sedang berlomba dengan waktu. Ketika kita mengosongkan diri dari kekhawatiran ini, kita mulai memandang waktu dengan cara yang berbeda. Alih-alih merasa tertekan, kita dapat bergerak dengan lebih lancar, memprioritaskan apa yang benar-benar penting, dan melepaskan apa yang tidak melayani kesejahteraan kita. Seiring waktu, ketika Anda mengosongkan pikiran dan memasuki keadaan kekosongan, ini mengarah pada pengurangan yang signifikan dalam tingkat stres dan kecemasan, yang menghasilkan kehidupan yang lebih seimbang dan harmonis. Jadi ingatlah bahwa, ini bukan tentang menghindari tantangan hidup, tetapi tentang mendekatinya dengan pikiran yang jernih dan hati yang terbuka, tanpa beban ekspektasi dan kekhawatiran yang biasanya membebani kita. Bagi mereka yang bersedia menjelajahi jalan ini, kekosongan menawarkan janji transformasi yang mendalam. Ini adalah ajakan untuk melepaskan apa yang tidak lagi berguna, untuk memberi ruang bagi yang baru, dan untuk menemukan kembali keajaiban dari sekadar menjadi. Dalam kesederhanaan inilah terletak kekuatan sejati, kebijaksanaan sejati, dan kedamaian sejati. Jadi, izinkan diri Anda merasakan kekosongan, bukan sebagai ketidakhadiran, tetapi sebagai kehadiran yang intens dan transformatif. Dengan melakukan hal ini, Anda mungkin akan menemukan bahwa, dengan melepaskan yang lama, Anda memberi ruang bagi yang baru untuk berkembang, membawa kehidupan yang lebih kaya dan penuh, yang terhubung dalam kedalaman dengan apa yang benar-benar penting. Terima kasih telah bersama saya dalam video ini. Ingat, Anda yang sebenarnya, Anda yang sejati, adalah seluruh alam semesta. Dan seluruh alam semesta ada di dalam Anda. Anda adalah segalanya. Anda adalah ilahi. Dan Anda tidak terbatas. Dan jika Anda ingin mencipta sesuatu, baik besar maupun kecil, ciptakan dengan kesadaran kuantum. Pengamatan Anda tentang sesuatu, mengkolapskan segala kemungkinan, menjadi satu keadaan. Mengubah energi, menjadi fisik. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat semesta yang telah bersama saya sejauh ini. Baik yang telah bergabung dengan subscribe atau belum, Anda semua adalah luar biasa. Dan saat ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua sahabat semesta, semua yang telah membantu baik secara langsung, maupun dengan bantuan donasi dengan mengirimkan super thanks. Dengan kebaikan teman-teman semesta semua, segala kelimpahan semesta akan memenuhi kehidupan teman-teman semesta semuanya dengan berlimpah-limpah, setiap saat, setiap waktu. Buat teman-teman semesta semuanya, jangan lupa meninggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran, refleksi, dan pengalaman Anda. Terima kasih sekali lagi telah bergabung dengan channel Spirit. Salam hidup berkelimpahan. Jaga diri Anda. Sampai jumpa. Salam.